Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Kembali membahas miana. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara atau teori merimbunkan miana agar rimbunnya nanti bisa maksimal ya teman-teman. Bisa maksimal, full rimbun, membulat dan lebih cantik warnanya, dan untuk warnanya itu bisa lebih keluar. Perlu kalian ketahui kalau miana sering kita pruning, daunnya itu akan semakin mengecil. Jadi kalian yang sering, kalau miananya nanti daunnya semakin kecil, tidak usah kaget ya teman-teman. Tapi biasanya rimbun. Kalau maunya rimbun tapi daunnya besar-besar, jangan sering dipruning. Jadi jangan sering dipotong gitu ya maksud saya. Jadi ada jaraknya biar nanti daunnya bisa lebih lebar. Kalau sering dipangkas, sering dipruning memang semakin kecil ya, tapi menurut saya itu lebih bagus. Tapi semuanya terserah sesuai selera kalian ya. Kalau misalkan mintanya, sukanya itu yang daunnya lebar-lebar ya, pruningnya jarang-jarang. Pokoknya jangan sering-sering gitu. Dan untuk tanaman miana yang sering dipruning, biasanya itu untuk keluar coraknya itu lama ya teman-teman. Pertama itu biasanya masih gelap, warnanya coklat atau hijau polos seperti itu. Nanti setelah daunnya tua, biasanya baru mengeluarkan corak yang lebih cerah ya, lebih cerah, lebih bagus. Biasanya seperti itu. Jadi tidak usah kaget kalau misalkan kalian sering pruning kok warnanya jadi coklat kayak gini ya. Tidak usah khawatir, dibiarkan aja. Nanti kalau daunnya sudah mulai tua, dia akan keluar coraknya sendiri. Dan juga cara pruning yang salah atau pemangkasan yang salah bisa mengakibatkan tanaman kalian tidak bisa rimbun teman-teman, justru malah mati. Artinya begini, kalau kalian memangkasnya itu tidak kira-kira, biasanya itu kalau batangnya yang sudah tua dipangkas-pangkas itu ya, itu untuk tumbuh tunas baru lagi itu susah teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalian itu kalau pruning itu bagian pucuknya saja. Jadi tidak mengurangi jumlah daun, tidak mengurangi kerimbunan daun, juga tidak mengurangi dari warna daun. Jadi tetap cantik gitu ya teman-teman, meskipun kita pangkas tapi tetap cantik. Saya akan ngasih gambaran dulu ya teman-teman sebagai teorinya. Nah seperti ini, misalkan ini adalah tanaman miana yang masih kecil. Mohon maaf kalau gambarnya seperti anak TK ya, seperti ini ya. Jadi sekiranya sudah mulai 5-6 daun, di bagian pupus, bagian pucuknya itu kita potong, kita ambil. Setelah nanti tunas lagi menjadi 2 cabang kan ya teman-teman, menjadi 2 cabang, nanti kita potong lagi di bagian pucuknya 2 cabang tersebut. Nanti setelah tunas lagi kita potong lagi, seterusnya sampai kerimbunan yang diinginkan. Misalkan sudah rimbun banget ya, sudah mulai rimbun. Nah kalau sudah mau berhenti ya tidak apa-apa, kita berhentikan dulu biar nantinya bisa keluar coraknya. Untuk jarak pruning berapa lama itu tidak bisa dipastikan teman-teman. Soalnya kadang itu ada yang perkembangannya lebih cepat, ada yang perkembangannya lebih lambat. Jadi kira-kira saja kalau kalian mau rimbunnya maksimal, kira-kira sejengkal gitu ya. Kira-kira ya berapa ya, 10 cm itu kita pruning lagi, 10 cm kita pruning lagi. Tapi kalau daunnya maunya lebar-lebar ya tunggu agak panjang kira-kira ya 15 cm atau 20 cm baru kita pruning lagi, nanti biar daunnya lebar-lebar. Untuk memangkas jangan males-males ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian pas waktu nyambangi tanaman kalian, misalkan pagi hari itu biasanya kan ibu-ibu itu ya belum masak udah nengok tanaman. Nah itu kita lihat kalau ada yang gak panjang kita cubit pucuknya. Motongnya juga jangan panjang-panjang. Biasanya yang suka motong 10 cm, 5 cm kita potong bagian pucuknya saja. Kalau dipotong bagian pucuknya saja, kerimbunnya masih tetap. Tapi kalau dipotong 10 cm nanti rimbunnya kan berkurang. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekiranya sudah sesuai kerimbunan yang maksimal baru kita hentikan. Teori sudah, kita langsung praktek ya teman-teman. Seperti ini contohnya, kita ambilnya di bagian pucuk saja, 2 daun, bagian pupus, bagian pucuk, bagian tunas yang muda gitu aja. Jangan 10 cm atau pokoknya jangan banyak-banyak motongnya. Kalau dipotong banyak biasanya nanti kan kita tidak bisa lihat rimbunnya, otomatis batangnya kan habis ya, nunggu tunas lagi kan lama. Tapi kalau di bagian pucuknya saja yang diambil, nanti dia
tetap terlihat rimbun teman-teman. Nah seperti ini contohnya, di bagian pucuk diambil tapi di bagian bawahnya sudah mulai tumbuh tunas baru yang kecil-kecil. Nah seperti itu. Ini tingginya sekitar 15 cm tapi udah mulai kerimbunannya udah mulai maksimal kayak gini. Jenis bolu nanas ya teman-teman, ini ID-nya. Nah bagus sekali ya teman-teman kalau kita harus rajin pruning seperti ini. Kalau mau daunnya lebar-lebar, pruningnya dikasih jarak ya teman-teman, dikasih jarak. Kemudian biar tumbuh agak panjang dikit tangkainya. Kalau punya saya biasanya saya pruning itu udah mulai 10 cm itu udah saya ambil pucuk-pucuknya kayak gini. Daunnya nggak habis tapi rimbunannya tetap berjalan ya, tetap terus seperti ini. Meskipun kecil sudah terlihat maksimal seperti ini teman-teman. Untuk pucuknya ini bisa ditanam lagi atau mungkin dibuang juga tidak masalah. Kalau kalian bisa masak juga boleh kok dimasak, ini enak juga teman-teman. Kebanyakan yang jenis premium seperti ini itu setangnya pendek, batangnya itu pendek-pendek sudah mulai banyak tunasnya. Beda yang jenis lokal, kalau jenis lokal kita kalau nggak telaten pruning biasanya nggak bisa rimbun teman-teman, terus meninggi daunnya lebar-lebar. Kalau yang jenis premium meskipun pruningnya jarang dia tetap bisa membulat seperti ini. Terus kapan Miana bisa mulai di pruning? Kalau saya ya teman-teman, kalau saya biasanya mulai tancap itu mulai pas waktu nanam pertama dari stek batang, biasanya itu pucuknya sudah saya ambil. Jadi dia nanti keluar akar juga samaan dengan keluar tunas. Misalkan seperti ini, saya kasih contoh, saya ambil Miana 1 seperti ini ya, Miana 1 seperti ini. Kemudian saya coba tanam. Ini saya ambil dari setekan ya. Ini kan udah rimbun membulat kayak gini. Ini buat contoh aja, kalian nanti biar paham. Jadi sebelum kita tanam, kita tancepin. Bentar saya cari media dulu. Sini aja ya, enggak apa-apa. Ini ada bawang merah itu. Kita tancepin di situ. Nah itu di bagian pucuknya langsung diambil teman-teman. Langsung diambil seperti ini. Jadi nanti dia tumbuh tunas baru barengan sama keluar akarnya teman-teman, kerimbunannya bisa lebih maksimal. Kadang kita kelupaan pruning akhirnya terus meninggi. Kalau tanaman Miana sudah tinggi pruningnya susah ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya untuk mengantisipasi kelupaan kita, jadi pas waktu nanam stek awal itu ambil saja pucuknya biar nantinya kita tidak lupa. Jadi setiap dia nanti bawa akar dia juga langsung bawa tunas baru. Nah seperti itu ya. Sangat mudah sekali, kalian bisa langsung mencobanya di rumah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.